Saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Mazmur 1 ayat 1 dan 2 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Saudara, ketika Leonardo da Vinci sedang melukis karya masterpiece-nya yang berjudul The Last Supper, ia cukup lama mencari seorang model untuk Kristus. Akhirnya, ia menemukan seorang anggota kor di salah satu gereja di Roma yang begitu luar biasa, penampilannya sangat mirip dengan Kristus, yang bernama Pietro Bandinelli. Akhirnya, Leonardo da Vinci menyelesaikan lukisannya tentang Kristus. Tahun-tahun pun berlalu dan lukisan itu masih belum selesai. Semua murid telah dilukisnya kecuali satu murid, yaitu Yudas Iskariot. Sekarang dia mulai mencari seorang model yang wajahnya keras dan kusam karena dosa dan kejahatan yang melekat kepadanya. Akhirnya, dia menemukan seorang pengemis di jalan kota Roma yang wajahnya begitu buruk dan cocok sekali untuk menggambarkan seorang Yudas Iskariot. Saat melihat pengemis itu, Leonardo da Vinci begitu gemetar karena ngeri melihat wajah pengemis tersebut. Da Vinci kemudian memberikan upah kepada pengemis itu dan menyuruhnya duduk saat ia melukis wajah Yudas Iskariot di kanvasnya. Ketika dia akan berpisah dengan orang itu, Da Vinci bertanya, "Saya belum tahu siapa namamu?" Dan pengemis itu memberikan jawaban yang mengejutkan Leonardo da Vinci. Ia berkata, "Saya adalah Pietro Bandinelli," ujarnya. "Saya dulu juga duduk untukmu sebagai model untuk Kristus." Heran dengan jawaban pria itu, Da Vinci bertanya, "Mengapa kamu sekarang berubah menjadi seperti ini?" Jawabannya, karena dia lari dari hadapan Tuhan dan memilih bergaul dengan orang-orang duniawi yang telah menyesatkannya. Saudara, melalui kisah di atas, kita diingatkan firman Tuhan yang baru saja kita baca. Di sana dikatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Kalimat dalam Mazmur itu ingin menggambarkan bahwa dengan siapakah kita bergaul, maka demikianlah kita. Itu artinya kita harus berhati-hati di dalam memilih seorang teman untuk bergaul. Sebab pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik yang kita bangun bertahun-tahun. Itu artinya kalau kita bergaul dengan orang fasik, kita bergaul dengan orang-orang yang hidup dalam dosa, kita bergaul dengan para pencemooh, orang yang suka memaki, orang yang suka mengumpat, maka lambat laun kita akan menjadi sama dengan mereka. Mungkin kita akan berkata, "Wow, tidak bisa. Harusnya kitalah yang menerangi mereka. Kitalah yang menggarami mereka."
Kitalah yang harusnya mempengaruhi mereka, bukan mereka yang mempengaruhi kita. Itu sungguh baik, saudara-saudara. Tetapi yang seringkali terjadi adalah sebaliknya. Sebab hal-hal yang buruk, hal-hal yang ditawarkan oleh dunia jauh lebih menarik dari kebaikan-kebaikan yang kita bangun bertahun-tahun dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita berwaspada dengan siapa kita bergaul. Nasihat ini bukan berarti kita harus menjauhi semua orang yang kita anggap fasik, berdosa, dan hidup duniawi. Bukan demikian maksudnya. Melainkan kita harus waspada dan berhati-hati agar jangan kita tercemar oleh perilakunya yang buruk. Lalu bagaimana agar kita tetap menjaga diri kita tidak tercemar oleh hal-hal yang buruk itu? Firman Tuhan katakan, pertama, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu artinya kita diminta untuk tidak kompromi dengan segala sesuatu yang menjadi nasihat mereka. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya, kita tidak mengikuti perilaku mereka. Dan yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya, kita meniru perilaku mereka yang suka mencemooh orang lain. Sebaliknya, kita diminta untuk hidup sesuai dengan firman Allah, sehingga dimanapun kita berada, baik di dalam dunia real kita maupun di dalam dunia maya kita bisa memberi warna yang baik. Jadilah saksi yang baik di sana, lewat perkataan, tindakan, dan perilaku yang memuliakan nama Tuhan. Atau ketika kita masuk ke dalam dunia media sosial kita, biarlah dunia sosial kita dipenuhi dengan kata-kata yang baik, yang memotivasi, yang menguatkan orang lain, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Jangan membiasakan memposting hal-hal yang negatif atau membuat komen-komen yang berisi caci maki, hujat, kemarahan, dan hal-hal negatif lainnya. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang memberi warna positif dimanapun kita berada. Biarlah lewat firman Tuhan ini mengingatkan kita akan panggilan kita sebagai terang Kristus di tengah dunia. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu senantiasa menguatkan kami, meneguhkan kami untuk kami tetap ada di dalam on the track-nya Tuhan, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, dan biarlah kami menjadi pelita-pelita-Mu, lilin-lilin-Mu di tengah-tengah kegelapan dunia. Kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga tugas ini dapat kami lakukan dengan baik. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sahabat Jemaat kali ini, sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita. Lah lahir Yesus
Hai bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Kehangatanmu kirimkan di hari yang beku. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kehangatan kasih Tuhan di Natal